Halo sobat, jumpa lagi. Mempersembahkan kisah karya Esa Mintarja yang berjudul Mata Air di Bayangan Bukit. Pada kesempatan ini, dalam episode Daruwerdi membinasakan 2 orang kendali putih. Selamat menikmati. Salam budaya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share. Matur nuwun. Namun semakin lama menjadi semakin nyata bahwa Daruwerdi tidak dapat dikuasai oleh kedua orang kendali putih itu, seperti murid perguruan Pusparuri yang berhasil mereka lukai. Bahkan semakin lama Daruwerdi menjadi semakin cepat bergerak. Senjatanya semakin garang menyambar-nyambar. Dengan sebuah lompatan panjang, Daruwerdi menyerang orang yang bertubuh tinggi besar itu dengan ayunan senjata mendatar. Namun tiba-tiba ia menggeliat dan kakinya yang menyentuh tanah telah melontarkannya tinggi-tinggi. Serangannya segera berubah, pedangnya terayun menyambar kepala. Seolah-olah Daruwerdi ingin membelah kepala itu menjadi 2. Dengan serta-merta orang bertubuh tinggi besar itu menyilangkan senjatanya untuk menangkis serangan yang mengejutkan itu. Sambil bergeser setapak, ia miringkan kepalanya. Jika sebuah benturan terjadi, maka bunga api pun telah berlompatan di udara. Kedua senjata di tangan 2 orang yang berilmu tinggi itu bergetar. Namun ternyata bahwa tangan murid dari kendali putih itu terasa bagaikan tersayat. Senjatanya hampir saja terlepas dari tangannya yang bagaikan terkelupas. Dengan lompatan panjang, orang itu menjauhi lawannya untuk memperbaiki keadaannya. Tapi agaknya Daruwerdi menyadari bahwa keadaan lawannya itu menjadi semakin lemah. Karena itu ia tidak mau melepaskan kesempatan itu. Dengan cepat ia pun melompat menyusul. Tapi Daruwerdi terpaksa berputar ketika ia sadar lawannya yang seorang lagi telah menyerangnya pula dengan pedang terjulur. Ternyata bahwa lawannya itu pun mampu bergerak cepat dan langsung memotong serangannya. Daruwerdi berputar selangkah, ia bergeser sehingga pedang lawannya terjulur jengkal dari lambung. Dengan cepat Daruwerdi memperhitungkan keadaan. Ia sengaja melepaskan lawannya yang bertumbuh tinggi besar itu. Kini ia melihat pedang yang terjulur lurus. Karena itulah maka dengan serta-merta ia memukul pedang itu dengan sekuat tenaganya. Getaran dari benturan pedang itu terasa menggigit telapak tangan lawannya. Betapapun ia berusaha, namun pedang itu telah melompat dari genggaman. Yang dihadapi oleh Daruwerdi adalah seorang yang tidak bersenjata. Karena itu maka jika ia berhasil memutar pedangnya mendatar, maka ia akan dapat menyobek dada lawan menyilang. Tapi pada saat yang bersamaan orang bertubuh tinggi kekar itu telah mencoba menyelamatkan lawannya. Ia pun menyerang dengan serta-merta. Dengan senjata ia mukul punggung Daruwerdi sekuat tenaganya. Daruwerdi menggeram, ia terpaksa melompat menghindari serangan itu. Namun demikian kerasnya ayunan senjatanya, maka orang itu justru terhuyung-huyung. Selangkah terseret oleh ayunan senjatanya sendiri. Kawannya melihat suatu kemungkinan untuk memungut senjatanya yang terjatuh. Dengan satu lompatan ia berusaha meraih pedangnya, namun yang satu lompatan itu ternyata telah menyeretnya ke dalam pelukan maut. Karena ujung pedang Daruwerdi seolah-olah telah menunggunya dan langsung menghunjam ke dalam jantungnya. Terdengar sebuah keluhan tertahan, namun ketika Daruwerdi menarik pedangnya, maka orang itu langsung jatuh di tanah, mati. Saat-saat yang demikian itu telah mengguncangkan hati lawan Daruwerdi yang lain.
Ia mencoba mempergunakan saat-saat Darwerdi menarik pedangnya yang terhujam ke tubuh lawannya. Sebuah ayunan yang keras menghantam tengkuknya. Namun Darwerdi masih sempat mengelak, demikian pedangnya terlepas dari himpitan tubuh lawannya. Ia pun segera melompat mundur, namun lawannya yang bagaikan menjadi gila menyerangnya dengan serta-merta. Buah sambaran mendatar telah mengarah ke lambung. Darwerdi terpaksa menghindarinya pula karena ia belum siap untuk menangkis serangan itu. Namun ia terlambat sedikit sehingga ujung tongkat besinya masih juga menyambar lengannya. Darwerdi berdesih lengannya telah tersobek oleh gerigi yang terdapat pada tongkat besi yang mengerikan itu. Namun dengan demikian hatinya serasa menjadi terbakar. Kemarahan anak muda itu telah memuncak sehingga wajahnya menjadi merah padam, semerah darahnya yang telah mengalir dari lukanya. Tapi Jeliteng yang melihat pertempuran itu dari permulaan segera dapat menilai bahwa yang seorang itu tidak akan dapat bertahan terlalu lama. Luka di lengan Darwerdi tidak akan banyak mempengaruhinya. Bahkan kemarahannya benar-benar telah memuncak sehingga tandangnya pun menjadi semakin garang. Setelah murid kendali putih yang seorang terbunuh, maka orang bertubuh tinggi besar itu tidak akan banyak dapat memberikan perlawanan. Segera ia terdesak, apapun ia mencoba melindungi dirinya dari sambaran pedang Darwerdi yang marah itu. Namun ia tidak banyak berhasil. Rasa-rasanya kejaran maut telah menjadi semakin dekat ketika ujung pedang Darwerdi berkali-kali telah berdesing di telinganya. Dan waktu pun rasa-rasanya menjadi semakin pendek bagi orang bertubuh tinggi besar itu. Ia tidak dapat berteriak lagi karena nafasnya menjadi semakin pendek. Hidungnya justru seolah-olah telah tertutup oleh dengusnya sendiri. Sementara dadanya menjadi sesak. Darwerdi tidak banyak memberinya kesempatan. Ia memburu dengan garangnya ketika lawannya mencoba menghindarinya dengan lompatan-lompatan surut. Jeliteng memalingkan wajahnya ketika tiba-tiba saja ia melihat pedang Darwerdi menyambar perut lawannya. Justru singgungan pada ujung pedang yang tajam itu, perut lawannya bagaikan tersayat melintang. Orang bertubuh tinggi besar itu masih sempat menggeram. Namun sekali lagi, Darwerdi yang marah itu melompat dengan pedang terjulur. Lawannya yang bertubuh tinggi besar itu tidak dapat mengeluh lagi senjatanya yang mengerikan itu pun terlepas dari tangannya ketika ia mulai terhuyung-huyung dan jatuh tersungkur di tanah. Darwerdi berdiri termangu-mangu. Sejenak kemudian ia pun melangkah mendekati tubuh yang terbujur di tanah. Sekilas ia pun menatap mayat yang terbujur di sebelah lain dari arena itu pula. Dua orang lawannya telah dibunuhnya. Jeliteng memandang wajah Darwerdi yang kelam itu dengan hati yang berdebar-debar. Justru setelah kedua lawannya dibunuh, Jeliteng harus menjaga dirinya agar tidak menimbulkan suara yang betapapun halusnya. Karena ia yakin pendengaran anak muda itu pun sangat tajamnya. Namun dalam pada itu, tiba-tiba saja Darwerdi teringat pada utusan dari Pusporuri yang telah terluka parah. Dengan tergesa-gesa ia pun segera melompat mendekati tubuh yang terbaring diam itu. "Kisanak," desis Darwerdi sambil berjongkok di samping tubuh itu. Ular sanca bertanduk genap. Wajah Darwerdi menjadi tegang, diguncang-guncangnya tubuh yang terbaring diam itu. Kisanak, Kisanak." Dengan serta-merta Darwerdi menempelkan telinganya di dada orang itu, namun kemudian dengan suara gemetar ia bergumam, "Mati." Ia pun telah mati. Tubuh itu masih hangat, tetapi nafasnya telah terputus sama sekali. Darwerdi kemudian berdiri termangu-mangu. Ia tersadar ketika terasa tangannya menjadi pedih oleh luka di lengannya. "Gila," ia menggeram. Diambilnya sebuah bungkusan kecil, diikat pinggangnya, kemudian ditaburkannya sebangsa serbuk pada lukanya. Beberapa saat Jeliteng masih melihat Darwerdi termangu-mangu. Sekali-kali ia masih mengamati mayat yang terbaring di rerumputan dengan darah yang bagaikan tergenang.
Aku harus mencari orang untuk menguburkan mereka, gumam Daruwerdi sambil melangkah pergi. Ketika Daruwerdi telah hilang di balik gerumbul-gerumbul perdu untuk pergi ke pedukuhan, maka Slideng pun telah keluar dari persembunyiannya. Didekatinya mayat-mayat itu satu demi satu. Pada murid Padepokan Pusparuri yang melihat di pergelangannya membelit sebatang akar berwarna hitam, dihiasi dengan kepala seekor ular yang terbuat dari perak. Ikat pinggang orang ini telah diambil oleh murid dari perguruan Kendali Putih itu, desis Slideng. Selebihnya anak muda itu tidak menemukan apapun juga, namun bagi Daruwerdi, agaknya yang penting adalah sebutan sandi dari ular sanca bertanduk genap itu, yang dijawabnya dengan mata berlian dan bertaring baja. Apakah ia orang pertama setelah Kiai Pusparuri sendiri? Bertanya Slideng di dalam hatinya. Tapi siapapun ular sanca itu, namun ternyata Daruwerdi mengetahui sesuatu rahasia tentang sebuah pusaka. Di luar sadarnya Slideng melayangkan pandangan matanya ke arah Bukit Padas yang gundul, tidak terlalu jauh dari hutan itu. Bukit Padas yang telah menarik perhatiannya. Anak muda itu pun sadar bahwa persoalan yang ingin diketahuinya itu agaknya telah menyangkut beberapa pihak di luar pedukuhan-pedukuhan kecil yang bertebaran di daerah yang tidak terlalu luas. Di sebelah bukit yang berhutan lebat dan Bukit Batu Padas yang gundul. Ketika ia memungut senjata orang dari perguruan Kendali Putih yang bertubuh tinggi besar itu, ia menarik napas dalam-dalam. Orang itu tentu mempunyai kekuatan yang sangat besar. Senjatanya sepotong besi yang diberikan semacam gerigi-gerigi kecil itu adalah termasuk sebatang tongkat yang berat, sedangkan orang yang terbunuh itu mampu mengayunkannya seperti mengayunkan lidi. Tapi ia pun menjadi kagum akan kekuatan Daruwerdi. Anak muda itu mampu melawan dua kekuatan raksasa di perguruan Kendali Putih yang telah berhasil membunuh ular sanca dari perguruan Pusparuri itu. Namun Slideng itu pun segera menyadari keadaannya. Ia pun segera dengan tergesa-gesa mengambil seonggok kayu yang akan dibawanya pulang. Ia tidak mau terlibat ke dalam persoalan itu. Jika Daruwerdi melihatnya sedang mengamati mayat-mayat itu, maka mungkin sekali anak muda itu akan mencurigainya pula. Di sepanjang jalan kembali sambil membawa seonggok kayu di atas kepalanya, Slideng selalu memikirkan peristiwa yang baru dilihatnya. Namun dengan demikian ia menganggap bahwa Kiai Kantri agaknya tidak mempunyai hubungan langsung dengan Daruwerdi. Meskipun demikian, ia mulai digelitik oleh kecurigaan bahwa kedatangan Kiai Kantri dan anaknya itu bukannya karena padepokannya yang lama tertimbun tanah longsor dan dihancurkan oleh badai dan banjir. Tapi apakah tidak mungkin bahwa kedatangan Kiai Kantri itu juga tertarik oleh berita yang sampai ke telinganya bahwa anak muda yang bernama Daruwerdi dari Pedukuhan Lumban telah menyimpan satu rahasia tentang sebuah pusaka. Ketika Slideng sampai di rumah, ibunya sedang sibuk berada di dapur sambil bersungut-sungut. Ibunya menyapanya. Kau tentu bermain-main di kali. Tidak, Biung, aku langsung pergi ke hutan mencari kayu. Tetapi lama sekali, dan bukankah kau masih mempunyai persediaan kayu yang cukup? Langit sudah mulai kelabu. Jika sebentar lagi musim hujan tiba, maka kita akan selalu diganggu oleh kayu bakar yang basah, yang berasap dan yang menyakitkan mata. Ibunya memberengut, katanya. Kayumu itu pun masih basah. Mataku sampai merah meniupnya. Slideng tidak menjawab. Dilontarkannya onggokan kayu yang dibawanya itu di sebelah longkangan. Nanti sajalah, aku masukkan ke belakang lumbung. Jika kau mau makan, makanlah, nasi sudah masak. Slideng membersihkan dirinya di pekiwan, kemudian ia pun masuk ke dapur. Nasi dan lauknya telah tersedia di gelodok bambu. Meskipun anak muda itu sibuk menyuapi mulutnya, namun dia masih saja memikirkan peristiwa yang baru saja dilihatnya.
Ketika matahari telah menyusup ke balik cakrawala di ujung barat, Jeliteng yang seperti biasanya duduk di mulut lorong pedukuhannya bersama beberapa orang kawannya telah mendengar cerita tentang peristiwa yang terjadi. Salah seorang kawannya berkata dengan sangat bernafsu, mereka akan merampok Daruwerdi, tapi ternyata Daruwerdi memang seorang yang luar biasa, yang punya kekuatan dan ilmu yang tidak dipunyai oleh orang lain, ilmu yang mungkin langsung diterimanya dari langit. Dari mana kau ketahui hal itu? Bertanya Jeliteng. Setiap orang mengatakannya. Beberapa orang dari Lumban Kulon ikut membantunya menguburkan orang-orang itu. Mereka membawa senjata yang mengerikan, jawab anak muda yang bercerita itu. Apakah Daruwerdi juga bersenjata? Bertanya Jeliteng. Agaknya Daruwerdi dapat melihat apa yang bakal terjadi. Sebelum ia dirampok orang, ia selalu mempersiapkan senjata pula. Nampaknya ia memang selalu membawa sebilah pedang. Tapi ia mempunyai jimat, desis anak muda yang lain. Daruwerdi kebal dan segala macam senjata. Tapi ia tidak terluka, tiba-tiba saja di luar sadarnya Jeliteng menyaut. Semua orang berpaling ke arahnya, seorang anak muda yang duduk dekatnya bertanya, siapa yang mengatakan bahwa ia terluka? Jeliteng termangu-mangu sejenak lalu katanya, aku justru ingin bertanya siapa yang sore tadi mengatakan bahwa Daruwerdi terluka. Tiba-tiba saja salah seorang dari mereka yang ingin dianggap paling tahu menjawab, ya, Daruwerdi memang terluka, tapi luka itu sama sekali tidak berarti. Justru lukanya itulah yang menunjukkan bahwa ia adalah seorang anak muda yang kebal. Jika kau melihat senjata lawannya, maka tidak-tidaknya tangan Daruwerdi seharusnya sudah patah. Tapi tangan itu hanya lecet saja sedikit. Anak-anak muda yang mendengarkan cerita itu mengangguk-angguk. Mereka masih duduk lebih lama lagi untuk mendengarkan cerita-cerita yang semakin lama menjadi semakin jauh dari kenyataan yang telah dilihat oleh Jeliteng. Anak-anak Lumban Kulon dan Lumban Wetan agaknya terlalu mengagumi Daruwerdi. Tapi Jeliteng tidak membantahnya, ia membiarkan anak-anak muda Lumban itu membuat khayalan-khayalan tersendiri tentang Daruwerdi yang mereka kagumi. Ketika kemudian malam menjadi gelap dan anak-anak muda Lumban itu telah mulai merasa terganggu oleh nyamuk yang menggigit tengkuk dan lengan, maka mereka pun meninggalkan mulut lorong. Hanya mereka yang bertugas ronda sajalah yang kemudian pergi ke gardu di sudut pedukuhan. Sayang, Daruwerdi tinggal di Lumban Kulon, desis salah seorang dari mereka yang meronda. Beruntunglah anak-anak muda Lumban Kulon yang mendapat perlindungan dari anak muda seperti Daruwerdi. Jeliteng yang juga pergi ke gardu mengangguk-angguk katanya, jika saja ia bersedia mengajari kita semua. Kawan-kawannya yang masih tinggal mengerutkan keningnya yang seorang menyaut, tentu anak-anak Lumban Kulon dahulu yang mendapat kesempatan jika ia bersedia. Tetapi sampai saat ini anak-anak Lumban Kulon pun belum ada yang diajari dalam olah kanuragan. Apakah mereka pernah minta kepadanya? Bertanya Jeliteng. Entahlah, jawab kawannya. Tapi ketika aku singgah di Lumban Kulon tadi siang, nampaknya mereka pun ingin mendapat kesempatan itu. Apalagi ketika mereka menyadari bahwa ada juga perampok yang sampai di pedukuhan ini. Meskipun tidak banyak harta benda yang tersimpan di Lumban Kulon dan Wetan, namun sebaiknya kita harus berjaga-jaga. Jika kebetulan Daruwerdi ada, maka persoalannya kan tidak terlalu berat. Tetapi jika kebetulan ia pergi, Jeliteng tidak menyaut, ia hanya mengangguk-angguk saja seperti beberapa kawannya yang lain. Jika malam menjadi semakin dalam, maka tiba-tiba saja Jeliteng berkata kepada kawan-kawannya, aku akan pergi ke sungai sebentar, tetapi mungkin aku akan terus menengok sawah. Aku lupa, apakah aku sudah mengaliri air sore tadi? Ah, kau terlalu ceroboh dengan sawahmu. Itulah sebabnya kadang-kadang ibumu marah padamu. Air hanya setitik dan kau tidak memanfaatkannya.
Jeliteng tidak menyaut, dia pun kemudian berlari menghambur ke dalam gelapnya malam. Tetapi Jeliteng tidak pergi ke sungai dan ke sawah, ia pasti bahwa sawahnya telah diselenggarakannya sebaik-baiknya. Dalam gelapnya malam, Jeliteng berjalan tergesa-gesa menuju ke bukit. Bahkan kadang-kadang ia berlari-lari kecil di sepanjang pematang. Namun bagaimanapun juga ia sadar bahwa ia harus berhati-hati. Pedukuhan Lumban ternyata tidak saja dijamah oleh Daruwerdi dan kawan-kawannya, yang masih merupakan rahasia baginya, tapi juga oleh orang-orang dari pihak lain yang saling bermusuhan. Jeliteng tahu pasti bahwa perguruan Pusporuri dan perguruan Kendali Putih tidak akan menghentikan usahanya sebagai batas kematian. 1-2 orang yang masih akan mereka lakukan tentu masih terlalu banyak. Bahkan mungkin perguruan-perguruan lain pun akan segera bersangkut pula. Bahkan mungkin orang tua dan anak gadisnya itu, desis Jeliteng. Dan apakah dapat diyakini kebenarannya bahwa gadis itu adalah benar-benar anaknya? Bagaimanapun juga, Jeliteng memang harus berhati-hati menghadapi keadaan yang masih samar-samar baginya. Sejenak kemudian anak muda itu sudah memasuki hutan di kaki bukit. Tapi daerah perbukitan itu telah dikenalnya dengan baik. Karena itulah maka ia pun tidak mengalami kesulitan untuk menemukan sumber air yang dicari oleh Kyai Kanthi dan Swasti. Betapapun gelapnya malam di hutan yang cukup pekat, langkah Jeliteng tertegun ketika ia teringat bahwa ia belum membawa pesanan Kyai Kanthi untuk membawa belanga dan tempayan. Biarlah besok saja aku bawa, desisnya. Datangan Jeliteng agak mengejutkan Swasti yang sedang duduk merenung dalam kegelapan. Gadis itu sedang menggantikan ayahnya berjaga-jaga. Ketika ia mendengar langkah mendekat, maka disentuhnya kaki ayahnya, sehingga orang tua itu pun telah terbangun. Kyai Kanthi pun segera mendengar desir lembut mendekat. Namun untuk beberapa saat ia masih berdiam diri sambil menunggu. Swasti menarik napas dalam-dalam ketika ia mendengar seseorang berkata masih dalam kegelapan, "Aku Kyai Jeliteng." Kyai Kanthi pun segera bangkit sambil menggeliat. Ia bergumam, "Kau mengejutkan aku, Ger." Jeliteng yang kemudian menjadi semakin dekat menyaut, "Maaf Kyai, aku datang terlalu malam." Swasti pun segera beringsut menjauh, seolah-olah ia sengaja duduk di belakang sebatang pohon besar untuk memisahkan diri. Kyai Kanthi mengerutkan keningnya, namun ia tidak memanggil anaknya. Dibiarkannya Swasti yang seakan-akan berlindung di balik batang pohon. Jeliteng pun kemudian duduk bersama Kyai Kanthi. Betapapun gelapnya malam, namun seolah-olah mereka saling dapat memandang wajah masing-masing. "Aku maaf Kyai," berkata Jeliteng kemudian. "Aku lupa tidak membawa pesanan Kyai." Kyai Kanthi tertawa jawabnya, "Tidak apa-apa Angger, mungkin Angger banyak yang sedang dilakukan. Sehingga meskipun Angger masih muda tetapi sudah menjadi seorang pelupa. Tidak banyak yang aku lakukan Kyai, tapi ada sesuatu yang sangat menarik perhatianku." Kyai Kanthi termangu-mangu sejenak. Sementara Jeliteng pun kemudian menceritakan apa yang dilihatnya di pinggir hutan itu. Swasti yang mendengar juga peristiwa yang diceritakan oleh Jeliteng itu ternyata tertarik juga, sehingga ia pun telah beringsut setapak. Kyai Kanthi mendengarkannya dengan penuh minat. Sekali-kali ia mengerutkan keningnya, sekali-kali menarik napas dalam-dalam. Jeliteng pun memperhatikan orang tua itu dengan seksama. Ia ingin melihat akibat dari ceritanya, untuk menjajaki apakah Kyai Kanthi mempunyai hubungan dengan peristiwa yang baru saja terjadi itu. Namun agaknya Kyai Kanthi yang tua itu dapat mengetahui apa yang tersirat dalam tatapan mata Jeliteng, sehingga sambil menarik napas dalam-dalam ia berkata, "Apakah ada yang Angger ingin ketahui tentang aku dalam hubungannya dengan peristiwa itu?" Jelitenglah yang justru terkejut. "Maksud Kyai? Mungkin ada kecurigaan padamu, Ger, bahwa aku mempunyai hubungan dengan peristiwa itu. Aku sadar bahwa setiap orang baru yang datang ke tempat yang kebetulan mempunyai persoalannya tersendiri akan sangat menarik perhatian.
Mungkin sekali lagi hanya kebetulan saja. Jeliteng mengangguk-angguk kecil, katanya. Ternyata aku tidak dapat bersembunyi lagi di hadapan Kiai. Banyak hal yang kau ketahui dari keinginan yang sebenarnya masih tersimpan di hati. Kali ini pun Kiai ternyata dapat membaca perasaanku. Jeliteng berhenti sejenak lalu, baiklah Kiai. Terus terang aku memang agak curiga terhadap kedatangan Kiai pada saat ini. Aku ragu-ragu apakah benar-benar Kiai datang dari padepokan yang hancur karena tanah yang longsor, gempa, banjir, dan angin pusaran. Apa kedatangan Kiai kemari bukannya karena Kiai mempunyai hubungan dengan salah satu dari kedua perguruan itu, Pusporuri atau Kendali Putih? Atau Kiai adalah salah seorang yang mempunyai kepentingan yang sama dengan perguruan-perguruan itu, tetapi Kiai mempunyai pihak tersendiri? Jeliteng terkejut ketika ternyata Swastilah yang menjawab lantang. Kami pun sudah mengetahui bahwa kau mencurigai kami. Kesediaanmu menolong kami hanyalah karena kau ingin menjajaki kemampuan kami. Sekarang kau tahu bahwa aku mampu melakukan apa yang dapat kau lakukan. Swasti, potong ayahnya. Kami pun tahu, Swasti meneruskan tanpa menghiraukan kata-kata ayahnya. Kau menunjukkan tempat ini semata-mata karena kau ingin mengikat kami di tempat yang kau ketahui dengan pasti. Setiap saat kau ingin mengamati kami, maka kau tidak usah mencari kami di seluruh hutan ini. Ah, desah Kiai Kanthi. Jangan berprasangka terlalu jauh, Swasti. Swasti mandang bayangan ayahnya dan Jeliteng di dalam kegelapan. Namun ia pun kemudian terdiam. Jeliteng mengangguk-angguk sambil bergumam. Aku mohon maaf Kiai bahwa sikapku agaknya telah menyakiti hati perasaan anak gadis Kiai. Kiai Kanthi mengerutkan keningnya. Ia tidak mengira bahwa Jeliteng sama sekali tidak tersinggung oleh kata-kata Swasti, bahkan ia masih sempat minta maaf kepadanya. Sebenarnya lah bahwa dalam keadaan seperti ini, di daerah terpencil seperti Padukuhan Lumban ini, banyak mengundang prasangka buruk. Jeliteng meneruskan. Itu bukan salahmu, Ger, berkata Kiai Kanthi. Tentu di antara kita masing-masing ada perasaan curiga karena kita belum mengenal lahir dan batin. Tetapi itu bukan berarti bahwa kita masing-masing sudah melakukan kesalahan. Baiklah Kiai, kita akan melihat perkembangan keadaan. Kita masih akan saling membuktikan tentang diri kita masing-masing. Tapi jika benar Kiai tidak bersentuhan dengan perguruan Pusporuri dan Kendali Putih, maka yang aku ceritakan itu hendaknya menjadi bahan perhitungan Kiai menghadapi masa mendatang di Padukuhan Lumban ini. Terima kasih, Ger. Benarnya lah bahwa aku sudah mendengar serba sedikit tentang perguruan itu, tapi isinya aku sama sekali tidak mengerti. Apalagi hubungannya dengan Angger Daruwerdi. Baiklah Kiai, aku akan minta diri. Kita sudah saling mengerti bahwa kita masih selalu dibelit oleh pertanyaan tentang orang-orang yang sedang kita hadapi. Kiai Kanthi mengangguk-angguk sementara Jeliteng melanjutkan. Kiai, bagaimana Kiai yang berselubung kepapaan seorang perantau? Maka terhadap siapapun aku mohon Kiai untuk tidak mengatakan sesuatu tentang kemungkinan-kemungkinan yang Kiai anggap ada padaku. Terutama apabila pada suatu saat Kiai bertemu dengan Daruwerdi. Kiai Kanthi tertawa kecil, jawabnya. Aku sudah menduga, Ngir, sejak semula aku sudah tidak dapat mengerti bahwa Ngir ini bernama Jeliteng, anak seorang janda miskin dan dari Padukuhan Lumban Wetan. Tapi aku pun tidak akan bertanya siapakah Anggir sebenarnya, karena Anggir tentu akan berusaha menyembunyikan diri. Jeliteng pun tersenyum, katanya, untuk sementara kita dapat mengetahui menurut batas-batas yang kita buat sendiri di antara kita. Tapi aku masih tetap akan membantu Kiai mendirikan sebuah gubuk di pinggir hutan ini. Terima kasih, Ngir, tetapi jangan lupa, besok aku memerlukan belanga dan tempayan. Jeliteng tertawa, ia pun kemudian minta diri kepada Swasti. Silahkan, jawab Swasti pendek.
Jeliteng tersenyum, katanya kepada Kiai Kanthi. Aku kira Swasti tidak menganggap aneh sikap kita masing-masing, karena ia pun telah terlibat ke dalamnya. Jika ia bersikap tegang, mungkin karena aku benar-benar telah menyinggung perasaannya. Sekali lagi, aku mohon maaf, Kiai. Tidak, Ger, anak gadisku tidak apa-apa. Itu memang sudah menjadi sifatnya. Swasti memang jarang bergaul. Sejak di padepokan kami yang lama, yang agaknya kurang, Ger percaya itu. Jeliteng tertawa semakin keras, namun ia pun kemudian meninggalkan Kiai Kanthi dengan anaknya di dalam gelapnya malam. Anak itu terlalu kasar, gumam Swasti. Kiai Kanthi menggeleng lemah, katanya. Tidak, Swasti. Ia tidak terlalu kasar, tapi ia diliputi oleh kecurigaan. Mungkin ia pun mengemban suatu tugas yang memaksanya bersikap demikian. Swasti tidak menyaut, tetapi terdengar ia berdesah. Kita memang tidak dapat menghindarkan diri dari sikap-sikap demikian, apalagi dalam keadaan seperti sekarang di Pedukuhan Lumban. Mengapa kita memilih tempat ini, Ayah? Berkata Swasti kemudian. Mumpung kita belum terlanjur mulai dengan membuat sebuah padepokan, sebaiknya kita tinggalkan saja tempat ini. Kita mencari tempat yang jauh dari persoalan-persoalan yang menegangkan seperti ini. Kiai Kanthi menggeleng lemah, jawabnya. Tidak, Swasti. Dimanapun juga hidup mempunyai tantangannya masing-masing. Mungkin berbeda dalam wujud, tetapi semuanya memerlukan kesediaan untuk mengatasinya. Kita sudah bergulat dengan tanah longsor, banjir, dan angin pusaran, serta gempa. Di sini ternyata kita menghadapi tantangan yang berbeda. Swasti masih tetap berdiam diri. Apalagi setelah aku mendengar nama perguruan-perguruan itu disebut Swasti. Perguruan Pusporuri aku belum banyak mengerti, tetapi perguruan Kendali Putih aku sudah mendengarnya. Mungkin sekali-kali aku pernah menyinggungnya. Swasti tidak segera menjawab. Ia mencoba mengingat-ingat apa yang pernah diceritakan oleh ayahnya tentang perguruan Kendali Putih. Apakah kau masih ingat, Swasti? Aku pernah mengatakan kepadamu bahwa perguruan Kendali Putih adalah sarang dari orang-orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Di perguruan itu berkumpul orang-orang yang memiliki kemampuan yang ilmu yang tinggi, tetapi hidup mereka justru mereka habiskan untuk meneguk kepuasan duniawi. Mereka tidak segan membunuh untuk sekedar mendapatkan sekeping emas atau sebutir berlian, berkata ayahnya sambil memandang wajah anak gadisnya yang menegang. Swasti mengangguk kecil, jawabnya. Aku ingat, Ayah. Ternyata sekarang orang-orang Kendali Putih itu telah menjamah pedukuhan yang terpencil ini. Justru karena di sini ada Angger Daruwerdi, sambung Kiai Kanthi. Namun dengan demikian kita harus mencari keterangan siapakah sebenarnya Daruwerdi itu. Seperti Jeliteng, ia tentu mempunyai latar belakang kehidupan yang jauh berbeda dengan orang-orang Lumban itu sendiri. Bahkan menurut dugaanku, maka Lumban justru telah menjadi korban hadirnya Daruwerdi. Kiai Kanthi mengerutkan keningnya, katanya. Aku belum dapat mengambil kesimpulan apapun juga, Swasti. Untuk sementara kita masih tidak akan terlibat. Kita akan melakukan seperti yang kita rencanakan, membuat sebuah tempat tinggal yang kecil, namun dapat memberikan pegangan hidup. Bukan saja buat aku yang sudah semakin tua ini, tetapi juga buatmu di masa yang masih panjang. Swasti tidak menyaut. Ia pun sadar bahwa ia harus berhati-hati menghadapi keadaan yang masih samar-samar. Nah, berkata ayahnya kemudian, sekarang giliranmu untuk tidur. Aku akan berjaga-jaga. Mudah-mudahan tidak ada binatang buas yang tersesat sampai ke tempat ini. Swasti tidak menjawab. Ia pun kemudian bersandar pada sebatang pohon sambil memejamkan matanya. Sementara ayahnya duduk sambil berselimut kain panjangnya. Dalam pada itu padukuhan Lumban pun sedang ditelan oleh kesenyapan malam. Beberapa orang anak muda yang sedang ronda di gardu dengan gelisah menunggu Jeliteng yang terlalu lama pergi.